Oke, teman-teman, ini masa curi suruh pegang payung. Keren. Ini saya minta kepada Mas Tobel, ini hakinya dari small dan grade A dan B-nya ini Mas Tobel tak suruh ngambil dan tak suruh menjelaskan. Barangkali penjelasan dari Mas Tobel ini lebih untuk menambah kita wawasan bersama-sama, dan saya membuat informasi ini mudah-mudahan bisa ditelaah dengan baik ya sama teman-teman, khususnya pemula, biar kita itu sama-sama belajar hobi kita itu kemana, ke A atau B atau C gitu. Itu kan sesuai hobi ya Mas. Iya, sesuai hobinya masing-masing ya. Sesuai hobi, sesuai keinginan masing-masing lah. Keinginannya masing-masing. Itu ini bahannya, karena ini sudah sore, sebenarnya tak suruhkan milih ucuri juga. Tapi ini keadaannya sore banget gitu. Sore. Dan ini kita lihat yang Soa sama Siro. Yuk kita ke sini, kameranya ke sini. Kita teman-teman, ntar tak pegangin dulu kameranya biar tetar dulu. Mas Tobel, ini yang Soa, dari Soa dulu ya Mas Tobel ya. Oke. Gimana sih Mas Tobel? Ini kan sama-sama size ya. Sama-sama. Ini lebih gede, mungkin selisih cuma 2 cm lah. Ini 8, ini 10 kayak gitu. Mas Tobel, ini kan untuk edukasi untuk sahabat-sahabatku subscriber ya. Iya benar. Siapa tahu ini bermanfaat sekali untuk teman-teman yang pemula gitu loh. Kira-kira ini kan, ini Soa ada 3. Ini grade apa aja nih Mas Tobel? Ini saya bilang high quality. Haki? Wes kayak gini Om. Wah, gimana? Ini haki? Iya. Ini kualitasnya 4 step dengan suminya. Wow. Ditunjang Motogoro. Tapi ini belum finish ya Mas Tobel? Belum finish, ya? belum finish. Ini kalau sampai finish di 12 cm gitu nggak bisa mikir, ngeri saya. Terus itu yang kualitas haki ini, coba tangan 2 sama yang satunya Mas Tobel. Ini. Sama yang di bawahnya. Di bawahnya ini. Nah gitu ya. Ini. Dari suminya sama beninya gimana itu Mas Tobel? Perbedaannya gini. Kalau pattern aja hampir sekilas mirip ya. Hampir mirip sekilas ya. Di kamera mirip Mas Tobel? Mirip, hampir sekilas mirip menurut saya, ya kan? Iya. Cuman kalau melihat detailnya secara langsung, satu, beninya lebih halus. Oh iya. Ya kan? Di kamera beda. Ya, ini beni lebih halus, ya kan? Ini sampai belakang juga ini cenderung lebih rata. Ini masih ada sedikit gradasi. Ya kan? Sedikit gradasi. Yang grade A-nya, ya kan? Untuk sumi beda juga. Yang satunya cenderung lebih agak kasar, yang ini udah benar-benar kuat. Suminya udah benar-benar bisa, kalau perjalanan finishnya nanti juga beda. Yang satunya ini mesti nggak langsung ngeblok gitu, nggak 1 titik tapi langsung finish. Yang ini, yang di sebelah ini ya, yang ini. Nah yang satunya ini dia akan cenderung kayak gini, dia ngeblok pelan-pelan gitu, pelan gitu ya. Perbedaannya di situ. Yang jelas kalau kita ngomongin perbedaannya, yang terutama kita ke beninya dulu ya. Beninya memang tahu sendiri kan Mas Bukori, halusnya yang ini benar-benar halus halus banget, soft gitu. Lebih eye catching lah kalau dilihat. Iya, lebih eye catching lah. Iya benar. Mas Andi eye catching. Iya, karena kita tahu lah kalau kualitasnya udah kayak gini. Iya. Kita nggak bisa pungkirin lagi. Dari beninya dulu berarti cari yang halus ya? Halus, beni. Untuk sirojinya gimana Mas Tobel? Kalau siroji ikan di ukuran segini memang rata-rata, terutama ikan dari mudpond ya, itu cenderung masih kebiru-biruan. Tapi ikan soa yang karakter kebiruan gini rata-rata putih jadinya. Rata-rata putih ya? Putih ini, ikan ini karakternya putih dan ditunjang jaling, tidak bocor sama sekali ya kan? Tidak bocor. Kiwanya wow, wes gila ini. Terus tadi yang A ini. Detail banget. Nah, bedanya juga gitu. Motogoro juga belum narik ya kan? Ekor belakang juga masih kasutan, bisa dibilang seperti itu. Kasutan Mas. Terus kaos kaki gitu ya? Kaos kaki ya, memang belum narik, tapi ini cenderung narik kok.
Ini udah kelihatan semi pucuknya udah putih kan, tapi cenderung dia narik kok. Kalau untuk pola kuakunya juga bagus. Sudah bagus, Gitu. sudah bagus. Kira-kira kayak gini masih ada kemungkinan naik ke haki enggak? Masih bisa karena proses keeping ya. Karena ini kan dari kolam Mas, dari mudpond langsung ya kan. Makanya apa Om? Makan ini masih pelet 7 ya. Bisa dibilang pelet ikan lele ya kalau di Jawa gitu. Nah, otomatis dia kan nggak ada color. Iya. Nah, otomatis ini nggak bisa langsung bilang halus, itu nggak bisa. Cuman kalau kualitas udah kayak gini, kita kan nggak lama-lama untuk keeping. Kalau ini memang butuh proses ya kan, tapi untuk menuju ke arah haki kemungkinan besar di 75% ada. Masih ada karena memang tahu sendiri ya, memang. Oh, berarti ini masih ada harapan ya? Harapan masih ada. Oh, di sini ini masuk A. Ya, kalau di sini memang masuk A karena kualitas yang kayak gini ini juga nggak cuman ini gitu loh. Ini kan hanya sebagai edukasi, sebagai contoh ya. Terus yang ini, yang apa? Yang C. Ini yang B lah. Oh, yang B. Nah, yang B ini. Ini cenderung memang kalau secara pola, secara pattern memang bisa dibilang kinde ya. Bisa dibilang kinde ya. Sumi lebih dominan banyak ya kan. Tapi kalau dia kena makan enak, terus bertambahnya usia, dia juga bisa jadi bagus loh Om. Ini? Bagus. B ini? Iya, bagus. Karena apa? Biarpun suminya istilahnya kayak kalau dia namanya di Soa teman-teman bilang Hansen ya, karena paruan gini ya. Hansen, bisa dibilang Soa Hansen ya. Ya ini tetap bagus meskipun warna benihnya kayak gini ya. Dia kan cenderung suminya ini juga sendiri. Bisa dibilang sumi kayak gini. Ini bagus. Ini kalau benihnya udah tebel ya kan. Terus apa namanya? Siroji udah naik, bagus Om. Bisa naik ke A ikan-ikan kayak gini. Oh, berarti pilihannya kalau dari petani seperti Pak Iwan itu mungkin hitamnya terlalu ngeblok kadang mungkin gitu ya. Kadang kemungkinan seperti itu. Cuman kalau untuk menurut pribadi saya ini udah bagus untuk karakter Soa seperti ini. B-nya ini masuk B ini. Masuk B gitu. Oke, coba tiga-tiganya Mas. Coba tiga-tiganya Soanya. Nah, pasti perbedaannya jauh. Pasti ada jauh perbedaan, ya. Ada perbedaan. Ntar tak zoom dulu. Sangat kelihatan banget. Oh, sangat soft sendiri yang. Iya. dan nggak cuma satu loh yang kayak gini. Iya. Gitu. Aduh. Iya, ini. Kira-kira ini kan di sini cuma dihargai 25.000. Bener. Seperti ini. Bener. Mas Topil ini sekaget apa sih kayak gini? Saya ini kalau ngomong belak-belakan kita beli di luar gitu apa boleh ya? Apa boleh seandainya boleh ya? Karena gini, saya sendiri juga sebagai pelaku jual beli ya kan. Saya sendiri biasanya beli ikan-ikan kayak gini ya. Ikan-ikan kayak gini saya berani menghargai di angka 1 juta biasanya. 1 juta. 1 juta bener. Di sini saya cuma dapat 25.000. Ini hoak apa enggak sih? Beneran hoak apa enggak? Nanti kira-kira Mas Topil mau ngambil berapa? Oh ya minimal 2 paket kalau kayak gini, karena saya tahu mulai dari kita ngambil pertama ya kan, ngambil pertama sampai saya mengikuti prosesnya hingga akhir. Dan kita tahu kualitasnya aja perbedaannya, kita tadi yang ngambil kayak gini tuh nggak cuma 1-2, sangat banyak sekali. Jadi gitu. Ini loh teman-teman, ini pemilihannya kalau menurut Mas Topil ini lebih soft. Iya. Ini hakinya semol koi. Tapi tidak semua seperti ini. Ini cuma yang ambil Mas Topil ini. Sebagai contoh, kalau kita mau ngambil yang beberapa sampel lagi memang masih banyak kualitas kayak gini masih banyak. Tadi saya tuh sempat lihat ada yang lebih. Oh ada yang kinde. Ada. Tadi kinde yang suminya masih di tengah itu ada. Ya itu ada. Tapi saya kan masih belum bisa memilih toh ini Mas. Dan kualitasnya. Ini hakinya small, yang ini grade A. Ini contoh aja loh ini. Contoh ya. Ini katanya Mas Topil ini masih bisa naik ke haki jika bisa ya. Masih bisa. Kemungkinan masih besar 75% bisa. Karena melihat karakter benihnya yang kayak sekarang masih kayak gini ya, semua kebiru-biruan ya. Cuman dia udah kelihatan. Memang kurang rata di sini dikit ini. Tapi kalau dia udah makan color, dia udah rata bagus. Bagus. Kayak gini Mas, kayak gini ya. Yang ini yang haki ya. Iya. Ini bisa ndak jadi kropiok? Masih bisa. Karena masih bisa. Nah, karena lihat gini. Gimana? Ini yang sebenarnya yang tahu semua karakter ikan itu sebenarnya breedingnya. Kita kan, cuman saya melihat dari beberapa penilaian tadi mengikuti proses pemilihan ikan ini, kan kita lihat banyak
soa-soa yang kecilnya itu sebenarnya bagus, ya kan? Karena perjalanan Sumi yang di sini liar, ya kan? Iya. Akhirnya katakanlah gini, ini udah match step kayak gini. Iya. Lah ini kalau dua ini nutup gini jadi apa? Oh gitu ya. Bisa jil. Tapi kalau dia bisa bertahan seperti ini dan mainwear di depan sini keluar, ya keuntungan di mana? Semua kan masih ada perubahan ke arah yang istilahnya dia akan menjadi lebih bagus atau lebih buruk. Tapi secara pemilihan bahan ini sudah benar-benar masuk di kriteria yang benar-benar bagus. Kalau ini ibaratkan ini dipelihara sama orang yang pemula, ini apa bisa tambah bagus atau tambah bisa jelek, Mas? Kalau arahnya ikan udah kualitas kayak gini ya, kemungkinan untuk ke arah jelek loh ya. Kalau udah kayak gini loh, ini kemungkinan ya paling 25% lah. 25%. Gitu. Karena saya lihat karakter ya. Karakter ikan. Ini enggak, maksud saya ini kalau ini dipegang pemula. Dipegang pemula. Bisa rusak atau enggak kayak gini, Mas? Ini Mas Topil ngukur kan ke kiper mungkin? Ya, kalau Gitu. dipegang pemula mungkin rusaknya juga nggak banyak loh Om. Kalau ikan nggak banyak, nggak terlalu banyak kalau rusaknya kayak gini. Karena gini, ini pun perjalanan suminya dia nggak sekuat yang lain. Dia nggak mau ini liar kalau model kayak gini. Modelnya kayak gitu. Beda kalau yang ini. Ini pasti liar, ya kan? Dia lebih cenderung ngeblok satu-satu. Seandainya pun dia nutup, kemungkinan yang nutup cuma belakang ini. Dan meskipun nutup yang belakang ini, dia kan masih masuk kinder, masih bagus ya nanti. Oh gitu ya. Kalau ngomongin kemungkinan di jeleknya ya, ini kemungkinan sangat kecil sekali kalau yang sangat jenis, kecil, yang jenis kayak gini ya. Cuman kalau yang ini kemungkinan masih bisa kalau seiring perjalanan sumi yang kuat, seandainya dia sampai nutup dini ini juga naik nutup, karena ini suminya bisa jadi kopio ya. Suminya kan masih sangat liar. Tapi liar, ya. Kalau kita beli bahan kayak gini pun, ini juga udah ikut. Untuk saat ini ya, ini kan udah bagus. Ini padahal masuk A. Masuk A padahal di sini. Gila bener. Padahal di sini masuk A. Gitu. Terus kalau yang ini Om, yang ini bisa menjadi ini yang B ya tadi ya. Yang B. Seandainya pun ya, seandainya pun dia akan menjadi jelek pun, cuman dia akan suminya akan nutup seperti hisoa. Iya kan, dia akan seperti hisoa. Ini seandainya naik ya, naiknya cuman ini udah kelihatan. Ini sudah liar banget kan? Liar banget. Tapi kalau di tempat-tempat lain dia juga akan masuk grade A loh sebenarnya di tempat yang lain. Tapi di sini meskipun masuk grade B, dia masih punya karakter beni yang kuat, ya kan. Biarpun beninya tipis tapi dia rata Om. Dia rata, ya kan. Nah kemungkinan dia jadi jelek itu sedikit sekali karena apa? Suminya sini memang kosong, ya kan. Dia cuma jalan di sini, udah kelihatan. Biasanya sumi yang model ngeblok seperti ini, dia susah tambah banyak itu susah. Kemungkinan cuma mainwear di atas, sama mungkin nambah sedikit kayak gini. Yang memang yang kelihatan liar itu malah seperti ini. Sumi-sumi model kayak gini. Oh gitu ya. Sumi model kayak gini ini liar Om. Ini liar. Seakan-akan dia udah masang peta-peta kayak gini ya. Ini kalau udah naik semua, ini cepet Om. Naiknya cepet banget ikan model kayak gini. Tergantung kekerasan air nanti. Gitu ya. Tapi kalau yang bisa enggak memungkinkan ikan itu benar-benar rusak kalau penanganan salah, enggak pernah cek kolam, suhu gitu gimana? Oh bisa. Yang haki itu? Bisa ya? Bisa Om, bisa. Ini bisa rusak banget? Bisa. Biasanya yang rusak malah beninya. Beninya kalau nggak luntur ya kan, dia biasanya itu lebih cenderung gradasinya lebih parah. Oh gradasinya parah. Gradasinya lebih parah. Meskipun sehalus ini loh ya. Ini halus banget tuh. Halus banget kalau kualitasnya. Oh, mantap ya. Halus. Nah ini masih bisa kemungkinan rusak parah. Bisa. Karena saya juga pernah nemuin Om, ikan kayak gini kan, ketika waktu keeping itu cuman sebenarnya salah pergantian air karena faktor makanan juga yang keseringan saya kasih waktu itu colornya pakai ya kan. Nah ganti air itu terlalu sering, drippingnya terlalu sering. Tiba-tiba itu gradasi kepala dari belakang sini, beninya itu tinggal separuh segini Om. Jadi yang separuh sini botak. Terus kalau nanti ini bisa menjadi kasar juga rusak atau Mas? Rusak Om. Rusak. Kalau menjadi kasar rusak Om. Makanya biasanya yang pemula yang awal-awal itu kadang itu takut beli ikan bagus itu takutnya itu ya seperti itu karena kondisi takut harga mahal atau apa gimana pun takut. Makanya
Smolko ini bener Om. Orang-orang yang belajar ke arah sini itu benar sekali. Karena apa? Ketika kita memilih ikan yang kualitas seperti ini, meskipun takut rusak, harganya juga nggak mahal Om. Oh gitu ya? Katakanlah gini, kita beli ikan kayak gini ya, ngambil katakanlah 1 paket gitu aja. Iya. Toh harga 1 paket paling per songkir katakanlah 1,5 kayak gitu ya. Kalau kondisi jauh. Katakanlah rusak juga nggak rusak semua kan Om. Masih ada beberapa ikan yang bagus. Nggak mungkin dalam hitungan 1 paket 50 ekor rusak semua. Itu kan juga nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau ngomongin rusak, yang rusak beberapa katakanlah 50 rusak 10, masih ada 40 kan masih ketemu Om. Nah kayak gitu. Terus lanjut ke siro. Nah, kita ke siro ini, teman-teman. Ini kesukaan saya kalau siro. Oke, kita mulai dari mungkin pilihan saya ya. Mungkin pilihan saya dulu yang menurut saya ini bagus, ini dulu. Oh iya, pasti. Oh betul ya? Iya, pasti. Ini yang kedua ini, ya Om ya? Iya, bener. Yang ketiga ini. Oke, teman-teman. Coba dijelaskan dulu Om. Ini udah menang di Shiroji dulu ya, meskipun Shiroji ya. Meskipun dia masih kuning dikit, 1 udah di Shiroji. Kedua, lihat cuminya udah kelihatan ngelukisnya paling enak. Ya memang secara kualitas memang dia akan kalah sedikit. Ini sudah lebih apa ya? Lebih terang, lebih kuat. Ini padahal harganya yang ini 10.000, yang ini 25 malan. lebih kecil. Ya, Tapi secara pemilihan kualitas untuk di siro udah beda. Mas, gimana sih cara memilih atau membedakan Shiroji pada siro yang bagus? Nah, cenderung kita ngambilnya abu-abunya rata ya. Abu-abunya rata kalau ikan masih kecil. Abu-abunya rata-rata kalau ikan siro itu kan cenderung abu-abu ya Om. Nggak langsung apa ya, nggak langsung putih, jarang. Kalau yang langsung putih itu rata-rata cenderung masih nongol sini gitu kan. Nah kalau yang kayak gini ini, kalau sudah kena pure wet gitu aja ya, nggak usah lama-lama, katakanlah sebulan dia udah putih. Ini abu-abu yang rata kayak gini Om. Beda kayak gini. Kalau ini bilangnya ulu kalong ya, kalau apa? Ulu kalong. Orang ini ulu kalong. Kalau orang Jawa ini masih banyak ulu kalong ya kayak gini. Tapi ini bisa enggak kemungkinan naik kelas? Bisa, masih bisa. Bisa karena apa? Ya ini kita bilang ininya Mas, ulu kalongnya ini masih banyak banget Mas. Oh, di dalamnya itu ya. Di dalamnya ini. Ini kan sebagian udah putih semua kayak gini. Nah, yang paling susah itu kan ngilangin ulu kalong kayak gini Om. Ini susah ini. Paling susah kipingnya. Kayak istilahnya kita tegoi lah. Padahal cuman kan liar. Ini motogoronya keren loh ya. Keren. Sama ini tembus ya? Tembus sama kalau motogoro aja sebenarnya sama. Oh, sama. Ini juga udah narik kok. Ini dari hitam juga udah narik. Pemilihan untuk siro itu yang diutamakan suminya atau sirojinya tuh? Siroji ya? Ya, siroji memang harus, kalau siro ya memang siroji harus lebih putih ya. Harus lebih putih ya, sama dengan memilih beko. Memilih beko harus itu ditunjang dengan sumi yang penataan patternnya ya minimal yang dilihat mata ya lumayan enak gitu aja. Terus ada mainwear di kepala gitu, udah kalau masalah botak nggak masalah. Yang penting kunci sumi apalagi gitu oke lah. Kalau memang ada mainwear di kepala lebih bagus. Motogoro gitu yang kiri kanan kayak gini udah enak. Berarti diutamakan itu milih sirojinya dulu ya? Siroji, nomor 1 siroji Om. Siroji, karena terus sumi yang pekat gitu ya? Karena tahu sendiri kalau pemula itu lihat siro atau beko kalau masih kuning gitu kan pasti bilangnya wah sayang kuning kayak gitu. Nah gini kan kuning itu kepalanya. Kepala kuning memang masih di usia segini Om. Ya tapi yang badannya kan nggak bisa dibohongin. Badannya udah cenderung lebih putih lebih bersih, ya kan. Terus yang B belum. Nah kalau B disandingkan sama yang haki. Oh sama haki. Sama yang haki. Nah bedanya jauh banget Om, Mas Yan ya kan. Oh iya. Ya. Jadi suminya ini agak merontok. Ya enggak, sebenarnya kalau dia udah pekat, udah nari ya kan. Sebenarnya dia juga nggak jelek Om punya sumi. Cuma pattern juga sebenarnya nggak jelek-jelek amat kan. Ya kan mainwear dia juga udah keluar, kunci sumi juga ya kan. Cuman dia saat ini lebih cenderung abu-abunya ini lebih padat banget ya kan. Kepalanya kuning ya, motogoro semua belum ada narik. Ini yang ini ya, yang super ini loh. Yang haki ya, haki jangan super. Ya. Haki ini bisa enggak kemungkinan rusak jadi grade C atau sebawahnya lagi?
Kalau kualitas kayak gini. Kalau sironya menurut saya pemilihan yang seperti ini ya, ini cenderung nggak terlalu rusak ke arah grade C, nggak bisa. Nggak bisa Karena perjalanan suminya udah kelihatan Om. Perjalanan suminya udah kelihatan kalau yang ini. Kalau di tempat teman-teman. Kalau di tempat teman-teman yang bukan keeping ya, bukan kiper ya, kalau pemula ya, kemungkinan dia bisa ambles lagi, hilang juga bisa. Atau ngeblok juga bisa. Ngeblok juga bisa. Cuman kalau ngebloknya dia kemungkinan hanya di depan ini Om, hanya di depan sini. Gitu ya? Cuman yang kebanyakan yang pemula itu yang cenderung dikeluhkan itu suminya ambles Om. Suminya ambles. Beberapa kali saya nemuin itu suminya ambles. Om, gimana ya beli siro yang kemarin itu bagus-bagus kok suminya masuk kayak gitu. Oke. Jadi ini Haki, ini yang grade B. Iya, yang grade B. Grade B ini ada kemungkinan enggak kira-kira naik ke A gitu bisa? Kalau yang model seperti ini kemungkinan masih bisa, asalkan gini Om, ikan ini kan masih muda Om, masih muda dan butuh proses finishing ya. Nah di sini pun makanan juga masih biasa. Cuman kalau di tempat udah pemula yang dia mau ngasih makan enak dan airnya cocok, dia suminya bisa pekat banget loh, bisa pekat banget. Kalau masalah pola kayak dari nanti sampai ukuran di besar dia tuh masih silang kayak gini. Ini udah cenderung ke finish kok. Cuman dia nggak sepekat yang ini, beda. Iya. Jadi kesimpulannya cara memilih siro yang bagus itu dari siroji dulu. Siroji. Halus ya? Halus ya? Harus halus. Terus habis itu kita lihat patternnya ya kan? Patternnya. Gitu. Kalau kita cuma lihat pattern doang terus kuning kayak gitu ya nggak enak dilihatnya. Kalau putih, patternnya sederhana, soft gitu kan tetap enak. Karena dia warnanya cuma 2 warna. Asal enggak memilih sirojinnya itu seperti ini ya. Seperti yang ini ya. Jangan seperti ini. Ini sangat susah ini. Suminya ini. Susah. Maksudnya sumi paling susah ini ya. Paling susah. Ini sumi bikin gedek ya? Bahasanya gedek ini. Bahasanya gedek ini susah. Ini suminya agak ini loh teman-teman, enggak kempel gitu ya. Kempel. Cuman kalau untuk di foto dia memang bagus ya. Untuk di foto cenderung bagus ya karena patternnya yang istilahnya ngelukis-ngelukis kayak gini. Cuman kalau untuk di keeping kalau nggak pakai makan yang benar-benar enak dia susah untuk mendapatkan kualitas sumi yang kuat, susah. Apalagi ini sirojinya kuning banget kayak gini ya susah. Biasanya cenderung untuk jantan ikan-ikan model kayak gini. Cenderung jantan ikan-ikan kayak gini. Yang badannya selalu kayak gini itu jantan. Kalau secara kualitas di sini udah bisa dibilang breedernya udah bagus, nemuin setelan ikannya ini udah bagus. Ini pemula ini. Kalau dikatakan pemula sebenarnya harusnya pemula yang dahsyat ini. Pemula yang benar-benar. Loh ya benar. Loh, jujur saya terus terang saya sendiri juga pemain sebagai breeder ya. Menemukan pemula dengan karakter mendapatkan kualitas pemula loh ya, dengan kualitas kayak gini terus perolehan hari ini dengan segini banyaknya ini kayaknya nggak mungkin kalau pemula nggak ada yang menuntun tuh nggak mungkin. Bisa breeding seperti ini. Bisa breeding seperti ini nggak mungkin. Karena menghasilkan kualitas seperti ini susah. Susah ya? Susah banget. Ini. Teman-teman, nanti teman-teman yang berminat silakan cek di kolom deskripsi untuk info pemesanannya ke Bang Iwan secara langsung. Dan saran saya itu sering mas saya itu menyarankan di konten di Bang Iwan ini datang langsung. Iya, lebih baik karena gini. Kecuali ikan besar ya, ini lebih ke ikan kecil ya yang masih kualitas berubah-ubah. Itu yang paling bagus tuh datang langsung seperti ini, memilih langsung akan tahu kualitasnya itu real nggak. Kalau kayak gini kan kita tahu. Bener-bener tahu kualitasnya bener-bener real dan ya nggak abal-abal ya mas saya bilang. Terkadang kan di kamera itu nggak detail mas, kalau ikan kecil kan gitu tuh. Itu. Tapi menurut Mas Taubil sendiri ini sudah layak ya untuk saya membuat edukasi. Sangat layak, bagus. Menginformasikan gitu. Kualitasnya itu memang gimana mas itu? Kualitasnya memang udah setara dengan para senior ya kalau saya bilang ya. Udah bisa menghasilin kualitas seperti ini susah mas. Untuk teman-teman sendiri aja yang dibilang udah 5 tahun 7 tahun itu mengambil keputusan untuk soa yang kualitas seperti ini susah. Besok panen lagi mau ikut lagi enggak?
Ya kalau ikut ya wajib ikut Mas. Kalau kita tahu Wajib ikut wajib ini, ikut. Karena teman-teman. gini ya secara naluri naluri kita memang juga breeder ya. Ya. Meskipun kita tahu ikan kualitas kita bagus, tapi kalau di luar masih ada ikan yang bagus kayak gini ya wajib lah kita ikut. Gitu ya. Jadi saya itu gini Mas, nggak harus kok beli di semol. Maksud saya itu semol ini saya membuat konten di semol itu karena saya itu merasakan secara pribadi. Iya benar. Kalau saya belanja di semol itu kan boleh milih sendiri. Iya. Itu enaknya. Mas Topil kalau dilayani gitu gimana? Wah, dengan senang hati mau tiap hari oke. Saya bilang gitu. Beneran. Ini nggak ada Dikira unsur. saya itu Nggak ada anu ya? unsur istilahnya untuk kepentingan konten. kepentingan konten enggak. Rasakan sendiri sensasinya, datang sendiri ke Semol Koi ya kan. Janjian mau ngangkat kapan, bisa dipegang omongan saya, real atau enggak. Gitu loh. Kalau nanti ada yang kira ini abal-abal, ini hanya settingan, langsung janjian sama ownernya, langsung datang ke Semol Koi dan sensasinya milih ikan sendiri langsung ke petaninya. Mas Topil itu awalnya juga berasumsi Sama. kira kebutuhan konten. Sama. Saya juga awalnya seperti itu. Saya mikir, mana mungkin ikan diangkat terus suruh milih sendiri dengan harga yang sudah dikasih tahu seperti itu, dan dengan pengambilan juga nggak banyak. Kecuali kalau pengambilan harus seadanya diambil kayak gitu, itu beda lagi. Saya di Blitar sudah banyak. Tapi ini bener real, dan saya sendiri dari tadi itu kamu nanya, tanya kayak gitu, dan akhirnya ya kejawab juga ya. Ini pengalaman pertama saya ke sini ya toh. Ini real, saya disuruh milih sendiri dan disuruh bawa semaunya. Ya, dengan angka minimal 50. Minimal ya, itu 50. Tapi saya nggak mau 50. Maunya saya berapa? nggak mau. Ya minimal paling sedikit ya 100. Itu teman-teman nanti Ya, teman-teman itu kalau mau ke Semol Koi yang dari luar kota boleh kontak saya janjian. Barangkali saya itu ada waktu ndak ada kesibukan untuk keluarga. Nanti atau teman-teman itu langsung datang ke sini sendiri gitu. Dan boleh memilih yang A, yang setelah ini kan di grade. Ya. Yang A boleh dipilih, yang grade B boleh dipilih, dan yang haki boleh dipilih sesuai selera masing-masing dan hobi masing-masing gitu, teman-teman. Dan teman-teman itu harus belajar juga cara merawat ikan koi agar kualitasnya tidak menurun setelah nyampe di tempatnya teman-teman. Iya. Gitu. Intinya jangan malu bertanya lah. Malu bertanya. Jangan malu bertanya pokoknya. Sesat di selokan. Benar. Gitu, teman-teman. Mudah-mudahan dengan video informasi ini Mas belum. Ini kan saya kan selalu menampilkan yang milikan 5 ya nanti ya, belum ya. Belum. Nanti saya milikan 5 dan Mas Topil milikan 5 soa dan atau siro terserah lah, pokoknya 5 dari Mas Topil, 5 dari saya. Yang 40 itu dari breedernya langsung. Nanti di akhir video itu saya spillkan ikannya. Itu ya teman-teman. Dan saya itu real, informasinya real. Yang bagus tak bawa saya pulang, itu enggak teman-teman. Ini semua real, boleh teman-teman memiliki dan gunakan kesempatan seperti ini gitu teman-teman. Oke, Mas Topil pilihkan 5 ya. Oke, siap. Pilihkan 5 yang haki, pilihannya Mas Topil yang mana, nanti pilihan haki 5 saya yang mana, sisanya itu teman-teman nanti dipilihkan breedernya atau teman-teman itu minta divideokan sendiri. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin durasinya setelah penutupan ini mungkin ada 20 detik pilihannya Mas Topil sama pilihannya saya. Oke, terima kasih Mas ya. Terima kasih. Jangan lupa diajak ke sini terus ya. Lagi minta diajak ke sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya memilihkan 5 yang haki dan Mas Topil 5. Ini mewakili teman-teman yang belum bisa datang ke sini dan yang dapat ikan ini komen ya teman-teman, dari mana aja dan siapa saja boleh. Gitu, nanti yang dapat ini wajib komen gitu ya teman-teman.
Oke, ini teman-teman, ini pilihan saya, dan ini teneng pilihannya Mas Tobel. Dan ini Mas Tobel saya mintakan tolong disuruhkan milih 5 untuk teman-teman. Dan ini pilihan saya jadikan 1. Nanti yang 40 teman-teman itu bisa langsung ke ini ya, langsung ke breedernya. Ini bahan-bahan, aduh, ini ikut ini dari senior lo ikut lo. Aduh. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya untuk belajar bersama.